Bab 523, Pengorbanan pisau jagal untuk dewa leluhur. Kehidupan seseorang tidaklah panjang atau pendek. Selalu ada beberapa orang dan hal yang secara bertahap akan memudar selama bertahun-tahun dan perlahan terlupakan hingga tidak ada jejak yang tersisa. Kehidupan seorang kultivator panjang, dan ia akan mengalami lebih banyak orang dan kejadian. Dia akan menyaksikan wanita-wanita cantik di dunia tumbuh tua dan anak-anak kecil menjadi pria tua. Banyak kejadian masa lalu yang lambat laun akan terhapus dari ingatannya. Namun, beberapa orang dan hal tidak mudah dilupakan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Yan Qingcheng masih secantik sebelumnya. Seperti namanya, dia adalah wanita tercantik di dunia. Xiao Chen menatap sosok yang ramping dan anggun itu, dan tiba-tiba teringat banyak kejadian di masa lalu. Sangat bagus. Utusan itu mengangguk berkali-kali, dan tampak sangat puas dengan Yan Qingcheng di antara para wanita cantik. Namun, hal ini merupakan aib besar bagi putri kebanggaan gerbang abadi. Sekalipun dia adalah wanita tercantik di dunia, saat ini dia bagaikan komoditas yang bisa dikritik semua orang. Angkat kepalamu. Leluhur setengah dari dunia lain di surga ketujuh memerintah dengan suara agung. Yan Qingcheng, yang anggun bagaikan batu giok dan anggun bagaikan peri, tidak berguna baginya saat ini, meskipun dia sangat cantik. Kecantikannya lah yang menempatkannya dalam situasi canggung saat itu. Dia dengan keras kepala memalingkan kepalanya dan menghadapinya dengan pandangan menyamping. Lehernya yang seputih salju ramping seperti angsa, dan rambut hitam panjangnya menutupi separuh wajahnya. Kurang ajar, leluhur setengah bela diri langit ketujuh berteriak dengan suara dingin, merupakan berkah bagimu untuk menunjukkan kecantikanmu di hadapan utusan Tuhan. Beraninya kau tidak patuh. Apakah kau ingin menjadi seperti semut lainnya dan dihancurkan baik secara fisik maupun spiritual? Utusan Dewa Muda di sebelahnya menyaksikan semua ini dengan tenang, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak perlu menjinakkannya. Pertahankan saja sebagian sifat liarnya sehingga dia bisa memiliki pesona alami dan menang dalam kontes kecantikan. Pada saat ini, bukan hanya Yan Qingcheng yang malu dan marah, tetapi anggota sekte abadi lainnya juga merasa sangat terhina. Tanpa dewa leluhur untuk berperang melawan dunia asing, situasi mereka saat ini benar-benar seperti budak, tanpa hak dan kebebasan sama sekali. Jika kau ingin aku melawan keinginanku dan melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan, aku lebih baik mati daripada menyerah. Ketika dia mengatakan ini, tubuh Yan Qingcheng bersinar terang, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sebenarnya ingin bunuh diri di sini. Tidak, Qingcheng, jangan. Anggota sekte abadi di dekatnya berseru, tetapi jelas mereka tidak dapat menghentikannya. Hehehe. Utusan muda Tuhan itu mencibir berulang kali ketika titik-titik cahaya hijau menyembul dari matanya. Dia langsung membekukan tubuh Yan Qingcheng dan berkata, kau ingin mati di hadapanku. Itu tidak mungkin. Tubuhmu bukan lagi milikmu, melainkan milik orang-orang kuat di klanku. Jika aku tidak membiarkanmu mati, mustahil bagimu untuk mati. Meskipun kata-katanya tenang, kata-katanya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Yan Qingcheng adalah seorang gadis cantik dengan sosok yang anggun, wajahnya yang cantik penuh dengan kebencian dan rasa malu. Dia terjepit ke tanah oleh dua lampu hijau, tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak bisa mati.
Utusan Tuhan perlahan menggerakkan tangannya, membentuk segel aneh, dan aliran kekuatan misterius disuntikkan ke tubuh Yan Qingcheng. Segel jiwa, segel roh, segel dewa. Bersamaan dengan suara rendah utusan Tuhan, tubuh Yan Qingcheng bersinar dengan cahaya, dan kemudian kembali tenang. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa mati jika kamu mau. Mendengar ini, leluhur setengah bela diri surga ketujuh di sebelahnya segera memuji, utusan dewa memang trik yang bagus. Itu hanya hal sepele. Utusan Tuhan itu menjawab dengan tenang. Ada kabut di mata indah Yan Qingcheng. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Selama ia memikirkan hal itu, suatu kekuatan misterius secara otomatis akan keluar dan menyegel tubuhnya. Sambil menatap langit tanpa daya, dia memikirkan banyak hal pada saat ini. Mungkin hidupnya memang ditakdirkan penuh dengan kemalangan, tetapi dia sangat tidak mau menerimanya. Utusan Tuhan memilih beberapa wanita lagi dan berkata, "Sekarang saya ingin melihat para gladiator." Pemimpin sekte abadi memiliki rambut dan janggut putih. Meskipun usianya lebih dari 300 tahun, di mata para utusan Tuhan dari dunia lain dan para semi-leluhur surga ketujuh, dia masih sangat muda. Dia adalah petarung potensial yang mereka butuhkan. Pemimpin sekte ini baik. Utusan Tuhan memuji. Kemudian mereka memilih beberapa orang dan meminta mereka bertarung dengan ketua sekte abadi untuk beberapa gerakan guna memilih yang terbaik. Meskipun semua orang marah, mereka harus menghadapinya dengan cara yang sopan, kalau tidak seluruh sekte akan terlibat. Baiklah, aku akan membawa orang-orang ini kembali. Utusan itu mengucapkan selamat tinggal dengan puas. Sang semi-leluhur langit ketujuh bergegas mengantarnya pergi dengan hormat. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia tidak langsung mengambil tindakan, tetapi memilih mengikuti di belakang. Kelompok itu terbang sangat lambat dan tidak terburu-buru untuk bepergian. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak pulau yang ditutupi penghalang. Tidak diragukan lagi ada pendeta dari berbagai sekte di dalamnya. Senior, pada saat ini, kepala sekte abadi tiba-tiba mendengar suara seperti itu. Dia tertegun. Dia sudah lama tidak mendengar sebutan itu setelah terjebak di pulau itu selama bertahun-tahun. Sebuah suara yang familiar terngiang di benaknya, berkata, "Senior, harap tenang dan jangan menunjukkan ekspresi yang aneh." Ketika pimpinan sekte abadi mengetahui bahwa itu adalah Xiao Chen, dia sangat terkejut dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tetap diam dan mendengarkan dengan tenang. "Saya ingin tahu sesuatu. Apakah dunia lain juga terbagi menjadi beberapa suku besar?" Pemimpin sekte abadi menjawab dalam hatinya, "Iya. Selama kamu mencapai alam dewa leluhur, kamu dapat mendirikan sukumu sendiri, dan ada persaingan antar suku. Apakah dewa leluhur suku ini belajar dari mukjizat, dewa pemecah setan, milikmu?" "Iya, konon selama 30 tahun terakhir, dewa leluhur telah mengasingkan diri, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dan menyelesaikan transformasi." Setelah mendengar berita ini, hati Xiao Chen tiba-tiba dipenuhi gelombang, dan dia terus bertanya, "Sejauh yang saya tahu, sangat sulit untuk mengolah dewa pemecah iblis, dan kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam kematian selamanya." "Itu benar." Kepala sekte abadi mengangguk dan berkata, "Selama berabad-abad, hanya leluhur iblis Qi Yu dan raja jahat yang benar-benar berhasil. Meskipun dewa leluhur dari dunia lain itu kuat, karena dia telah memilih jalan ini, semakin kuat dia,
semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Karena jika dia berhasil, keuntungannya tidak akan terbayangkan, dan dia mungkin akan menjadi yang terbaik di antara para dewa leluhur. Terlebih lagi, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai kuali, yang mungkin lebih berbahaya. Bahkan jika dia adalah dewa leluhur yang akan bertahan selamanya, dia mungkin akan jatuh ke dalam kehancuran untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pemimpin sekte abadi tiba-tiba terbangun dan berkata, "Tidak mungkin kau." Awalnya, dia mengira Xiao Chen datang untuk menyelamatkannya, tetapi pada saat ini, hati pemimpin sekte abadi bergetar, dan dia samar-samar memahami niat Xiao Chen. Ini sungguh gila, ya? Saya mencoba menarik perhatiannya. Perkataan Xiao Chen langsung membenarkan dugaan pemimpin sekte abadi. Kamu tidak akan berhasil. Pemimpin sekte abadi merasa gelisah dan ingin membujuk Xiao Chen agar tidak mati sia-sia. Saya tidak akan bertindak gegabah. Kata-kata Xiao Chen sangat tenang dan damai. Suaranya bergema di hati pemimpin sekte abadi. Dia berkata, jika dia tidak dalam kondisi mati, maka tidak apa-apa. Namun jika dia dalam kondisi tidak hidup maupun mati, maka saya minta maaf. Saya akan mengirimnya ke kematiannya. Kau, jangan melakukan sesuatu yang gegabah, atau kau akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Jelaslah bahwa kepala sekte abadi tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat menyerang dan membunuh dewa leluhur. Menurutnya, meskipun sosok sakti seperti dewa leluhur tengah berada di antara hidup dan mati, dia bukanlah sosok yang dapat dilawan oleh para kultivator tingkat lain. Aku telah membunuh dewa leluhur dari dunia lain. Xiao Chen mengatakannya dengan acuh tak acuh. Apa? Pemimpin sekte abadi sangat terkejut hingga hampir terlihat di wajahnya. Aku pernah membunuh dewa leluhur yang sedang sekarat di medan perang di luar angkasa. Maksudku kalau, dewa leluhur klan ini benar-benar dalam keadaan nirwana atau mati suri, aku 60% yakin, aku bisa membunuhnya. Bunuh dia, 3 kata ini ditekankan, membuat pemimpin sekte abadi merasakan tekad dan keberanian, dan hatinya terguncang. Kamu benar-benar ingin, gila sekali. Pemimpin sekte abadi sangat terkejut hingga dia hanya bisa menggambarkan Xiao Chen seperti ini. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk membunuh dewa leluhur? Itu adalah keberadaan abadi dengan kekuatan magis yang sulit dipahami. Sungguh mengejutkan bahwa Xiao Chen berani melakukan ini. Ya, saya ingin bertindak. Xiao Chen berkata kepada kepala sekte abadi dengan sedikit permintaan maaf. Awalnya, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu dan Yan Qingcheng, tetapi sekarang harap bersabar sebentar. Aku takut membuat musuh waspada. Xiao Chen ingin menyelamatkan tidak hanya kedua orang ini, tetapi juga para kultivator dari sekte besar lainnya. Jika dia menculik kedua orang ini terlebih dahulu, hal itu pasti akan membuat dunia lain waspada. Baiklah, karena kau punya keberanian seperti itu, aku mendukungmu. Jangan khawatir tentang kami. Kami tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Pertarungan gladiator dan kontes kecantikan yang disebut-sebut itu tidak akan dimulai dalam waktu dekat, kata kepala sekte abadi. Yan Qingcheng memiliki mata yang cerah, gigi putih, wajah seperti batu giok, leher ramping, pinggang ramping dan kaki jenjang. Dia memang wanita tercantik di dunia. Namun, ekspresinya dingin dan sedih saat ini, dan dia tampak sedikit putus asa. Pada akhirnya,
Xiao Chen tidak mengatakan apapun padanya dan tidak mengirim pesan apapun padanya karena dia takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Bagaimanapun, kekuatan Yan Qingcheng tidak sebaik kepala sekte abadi. Perlahan-lahan, kelompok itu tiba di Laut Cina Selatan, di mana sebuah istana besar berdiri di langit, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah fluktuasi dewa leluhur. Hati Xiao Chen dipenuhi rasa kagum, dan dia telah sepenuhnya menahan napasnya, seolah-olah dia telah berada di jalur kematian selama lebih dari 30 tahun. Tubuh dan pikirannya seperti pohon mati, tanpa sedikit pun jejak kehidupan. Pada saat ini, ia telah memastikan bahwa dewa leluhur tidak dalam keadaan lahir maupun mati. Dia sangat akrab dengan fluktuasi semacam ini, karena telah mengalaminya lebih dari satu kali, keadaan nirwana kematian yang tertunda. Xiao Chen sangat terkejut. Jika dewa leluhur ini benar-benar berhasil, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat baru. Ini adalah orang yang kuat. Menghancurkan dewa iblis hanyalah sebuah kesempatan, bukan faktor penentu. Sekalipun orang ini tidak mendapat kesempatan ini, dia akan membuat terobosan dalam waktu dekat. Yang terbaik adalah menyingkirkan dewa leluhur potensial semacam ini. Jika tidak, maka akan menjadi masalah besar di masa depan. Hal ini membuat Xiao Chen semakin bertekad untuk membunuh. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia berhasil, dia akan aman. Jika dia gagal, dia akan mati. Istana besar itu terhubung ke ruang dimensi, dipenuhi makhluk-makhluk kuat dan keturunan langsung para dewa leluhur. Jika Anda menjadi dewa leluhur, Anda dapat mendirikan klan Anda sendiri. Tempat ini merupakan tempat penting bagi klan. Para leluhur yang datang ke sini hanya bisa melihat ke atas. Di langit yang jauh, Xiao Chen menyaksikan utusan Tuhan membawa Yan Qingcheng dan kepala sekte abadi ke daerah itu. Dia menunggu lama sebelum perlahan bergerak ke sana. Orang-orang datang dan keluar dari waktu ke waktu, semuanya adalah alien yang kuat. Namun, kultivasi Xiao Chen sekarang sungguh menakjubkan. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan dia memasuki istana megah itu tanpa suara, lalu berjalan menuju ruang dimensi. Di dalamnya, hanyalah dunia membaca kecil, dengan gunung dan sungai, serta banyak istana dan menara yang terletak di antara pemandangan pegunungan yang indah. Ini hanyalah tanah suci dan negeri dongeng. Di suatu kompleks bangunan yang megah itu, hiduplah banyak pendeta dari dunia lain. Haha, dewa leluhur telah membuat kemajuan lebih jauh kali ini. Aku khawatir statusnya akan meningkat pesat, dan status klan kita juga akan meningkat karenanya. Saya tidak tahu apakah dewa leluhur dapat berhasil melewati rintangan ini. Bagaimanapun, ketika kekuatan mereka mencapai level mereka, setiap langkah maju akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan kesempatan langka. Petik 2. Saya rasa tidak akan ada masalah. Dewa leluhur pernah berkata bahwa dia akan keluar sebelum pertarungan dan tidak akan melewatkan acara akbar seperti itu. Xiao Chen mendapat berita yang mengejutkan dari kata-kata mereka. Sebuah peristiwa besar yang diselenggarakan setiap 10.000 tahun sekali di dunia lain akan segera tiba. Secara namanya, ini merupakan pertarungan antara para budak dengan nama banyak dewa leluhur, namun pada kenyataannya, ini merupakan kompetisi kekuatan antara dewa dari berbagai ras. Bila diperlukan, mereka akan mengirim murid-murid yang kuat untuk bertarung, atau bahkan mengendalikan tubuh murid-murid mereka untuk ikut serta dalam pertempuran itu sendiri.
Ini adalah dunia yang berbeda, di mana persaingan sangatlah kejam. Sekalipun mereka telah menyerbu Kyushu dan keempat penjuru dunia, saat mereka menghadapi peristiwa yang terjadi 10.000 tahun sekali ini, berbagai kelompok etnis masih harus bersaing satu sama lain. Setelah Xiao Chen mendengar berita itu, dia sangat gembira dan ingin melihatnya sendiri. Pada saat ini, dia sangat bingung. Dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang kuat dari dewa leluhur di luar, tetapi ketika dia memasuki ruang dimensi ini, energi itu sangat halus, seolah-olah ada di mana-mana, sehingga sulit untuk mengetahui lokasi pastinya. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen merasa sangat terkejut. Sulit baginya untuk menangkap tempat tidur dewa leluhur yang kuat dan dia tidak tahu di mana tepatnya. Pada saat ini, dia agak gugup, lagi pula, dia akan membunuh dewa leluhur. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, itu pasti akan menjadi badai yang mengguncang semua orang kuat di dunia lain. Kali ini pasti akan ada badai besar. Tidak peduli seberapa besar biayanya, Xiao Chen merasa itu patut dicoba. Di mana dia? Xiao Chen tidak berani memindai dengan seluruh indera keilahiannya yang perkasa, karena meskipun dewa leluhur berada dalam keadaan nirwana yang berbahaya dan hampir mati, dia tetaplah orang yang sangat berbahaya dan menakutkan. Setengah jam berlalu dan Xiao Chen tidak mendapatkan apapun. Telapak tangannya sudah penuh keringat. Membunuh dewa leluhur merupakan hal besar yang benar-benar menguji tekad seseorang. 3 jam penuh berlalu, dan Xiao Chen masih belum mendapat petunjuk apapun, jadi ia harus keluar dari ruang dimensi. Di atas Laut Cina Selatan, menatap istana yang megah dan megah dari jauh, dia sekali lagi merasakan fluktuasi energi tingkat dewa leluhur. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen bingung dan bertanya, apakah dia tidak berada di ruang dimensi, tetapi hanya di istana megah itu. Xiao Chen ingin mengorbankan diagram formasi yang rusak itu dengan senang hati, tetapi dia harus berhati-hati. Setelah mencari dengan teliti di sekeliling istana besar itu, dia tidak menemukan jejak dewa leluhur dari dunia lain, tetapi dia menemukan seorang setengah leluhur yang sakti dari surga ke-9, sedang duduk bersila di sudut istana. Mengapa orang mengerikan yang hendak mencapai alam dewa leluhur ini duduk sendirian di sudut itu? Bagaimanapun, dia adalah setengah leluhur dari surga ke-9, eksistensi yang hampir tak terkalahkan di bawah dewa leluhur. Apakah dia menjaga sesuatu? Istana terhubung ke ruang kedua. Xiao Chen akhirnya menemukan rahasianya. Semi leluhur surga ke-9 sedang menjaga pintu rahasia. Xiao Chen akhirnya mengerti bahwa dunia asing bernama Nirvana sedang tertidur di dalamnya. Pisau jagal dipersembahkan kepada para dewa leluhur di dunia lain hari ini. Meskipun belum dilaksanakan, badai besar sudah dapat diperkirakan. Bab 524, Gila, menggunakan dewa leluhur sebagai kuali. Laut Cina Selatan tidak terbatas, megah dan luas. Sebuah istana megah tergantung di atas Laut Cina Selatan, menghubungkan ruang terang dan gelap. Tempat di mana dewa leluhur dari dunia lain tertidur dijaga oleh semi leluhur teratas dari surga ke-9 untuk mencegah kehancuran. Xiao Chen sebenarnya ingin menggunakan diagram formasi secara langsung untuk menghancurkan lapisan kedua ruang gelap, tetapi dia menahan dorongan ini. Tempat di mana dewa leluhur tidur mungkin sangat tidak biasa. Tindakan gegabah apapun kemungkinan besar hanya akan membuat musuh waspada. Dia hanya mempunyai satu kesempatan, dia harus berhasil dalam satu serangan.
Jika Anda ingin memasuki ruang kedua dengan tenang, Anda harus menyingkirkan setengah leluhur langit ke-9 dengan bersih dan rapi sesegera mungkin. Diagram formasi itu muncul samar-samar, dan tampaknya menyatu dengan tubuh Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, gelombang kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak keluar, menutupi langit dan bumi, seolah-olah langit sedang menekan bumi, atau seolah-olah semua bintang di langit jatuh pada saat yang bersamaan. Bahkan setengah leluhur yang kuat seperti surga ke-9 pun gemetar, tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Dewa leluhur, apakah kamu sudah bangun?" Xiao Chen merasa ngeri dan langsung menyembunyikan diagram formasi. Telapak tangannya penuh keringat. Dia takut jika dia mengambil tindakan sekarang, dia mungkin akan mendapat masalah sekarang. Fluktuasi kekuatan ilahi dari orang kuat tingkat dewa leluhur mengguncang Laut Cina Selatan. Ombak yang mengamuk di bawah bergulung ke langit, seperti sungai besar yang mengalir mundur ke udara. Suara gemuruh tsunami bagaikan guntur, dan gelombang putih bergulung dan melonjak. Akan tetapi, leluhur setengah surga ke-9 tidak mendapat jawaban saat menanyakan pertanyaan ini. Fluktuasi energi tingkat dewa leluhur menyapu 10 arah, dan kekuatan ilahi yang mengerikan bahkan mendistorsi ruang. Ini sepenuhnya merupakan fluktuasi yang berasal dari penghalang ruang dimensi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pemandangan di dalamnya. Xiao Chen terkejut. Tampaknya dewa leluhur sedang mengalami nirwana dan transformasi, yang menyebabkan pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, sebuah suara besar dan acuh tak acuh datang dari arah yang jauh di Laut Barat, berkata, "Sepertinya Qiu Tian benar-benar akan mencapai level lain. Dalam beberapa bulan, dia pasti akan berhasil." Baru pada saat inilah Xiao Chen mengetahui bahwa nama dewa leluhur yang sedang tidur adalah Qiu Tian. Pada saat yang sama, dia merasakan kengerian di hatinya. Sekarang setelah seorang kuat setingkat dewa leluhur memperhatikan tempat ini, akan lebih sulit baginya untuk bertindak. Pada saat ini, dia berdiri diam dalam kehampaan, menyatu dengan diagram formasi, dan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Jika diagram formasi yang rusak tidak memiliki kekuatan misterius seperti itu, Xiao Chen kemungkinan besar akan ditemukan oleh dewa leluhur yang kuat. Reaksi leluhur setengah surga ke-9 berada di luar dugaan Xiao Chen. Dia sangat gugup, dan berkata dengan suara gemetar, "Dewa leluhur air yang kuat, sehebat dirimu, kamu tidak akan melakukan itu pada dewa leluhur klan kita." Huff. Dengusan dingin terdengar, dan dewa leluhur dari dunia lain di Laut Barat berkata dengan suara dingin, "Jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri. Bahkan jika dia dan aku memiliki dendam, kita tidak akan mengabaikan situasi keseluruhan dan saling membunuh." Dewa leluhur tertinggi Ai, mohon maafkan aku. Leluhur setengah langit ke-9 hendak menyentuh alam dewa leluhur, tetapi saat ini dia tampak sangat ketakutan. Dia berlutut dengan tergesa-gesa dan bersujud ke arah Laut Barat. Orang bisa bayan gekaan betapa ketatnya hierarki di dunia lain. Bagaimana mungkin aku bisa setara dengan seekor semut sepertimu? Dendam antara aku dan Qiu Tian akan terselesaikan dalam kontes gladiator dalam waktu dekat. Dia juga menganggap leluhur setengahnya dari surga ke-9 sebagai seekor semut, yang menunjukkan kekejaman dan dinginnya dunia asing. Suara dingin itu memudar perlahan tanpa emosi apapun. Dan pikiran ilahi yang kuat yang sedang menjelajah menghilang ke arah Laut Barat dalam sekejap. Dewa leluhur telah menggunakan tubuhnya sebagai kuali. Sekarang tibalah saat kritis.
Saatnya menutup satu-satunya jalan keluar. Leluhur setengah dari surga ke-9 mengeluarkan gulungan hitam, yang sangat mirip dengan 7 gambar ajaib yang menyegel desa Zulong, tetapi jauh lebih kecil dan fluktuasi energinya jauh lebih lemah. Gambar ajaib ini disempurnakan oleh Qiu Tian. Meskipun replika, ia juga dapat mengerahkan kekuatan besar. Satu-satunya kelemahannya adalah umur pemakaiannya sangat pendek, hanya beberapa bulan. Inilah yang diserahkannya secara pribadi kepada semi leluhur surga ke-9 sebelum ia mengasingkan diri. Ketika transformasinya berada pada tahap paling berbahaya, dia meminta semi leluhur surga ke-9 untuk menyegel ruang gelap kedua. Gambar ajaib itu bersinar terang, langsung menutup sudut istana surgawi dan memutus ruang dimensi itu. Pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul di langit di atas Laut Cina Selatan, dan Xiao Chen benar-benar menghilang. Saat berikutnya, dia kembali ke desa Dewa Dunia Kematian. Berdiri di atas kapal perang Zujun yang besar seperti gunung, ia menjadi satu dengan diagram formasi yang rusak, dan kekuatan misterius perlahan mengalir keluar. Dengan bantuan diagram formasi yang rusak, ia mampu mengendalikan kapal perang Zujun dengan lebih baik. Dengan cahaya hitam yang berkedip-kedip, kapal perang Zujun berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya panjangnya hanya 1 meter, cukup untuk ditunggangi Xiao Chen. Ketika Jin Sanyi, Fatih Zuge dan yang lainnya berlari mendekat, mereka melihat cahaya hitam membubung ke langit. Hanya dalam sekejap, Xiao Chen mengemudikan kapal perang Zujun dan menghilang. Saat berikutnya, ia tiba tanpa bersuara di atas Laut Cina Selatan. Menatap istana yang besar dan megah dari jauh, dia menggunakan formasi pertempuran yang rusak untuk menyembunyikan napas dan jejak kapal perang Zujun dan perlahan mendekati istana surgawi. Tidak diragukan lagi bahwa ruang dimensi tempat Dewa Alien Qiu Tian tinggal pasti misterius dan sulit ditembus. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong hingga membiarkan setengah leluhur surga ke-9 menjaga pintu keluarnya saja. Pada saat ini, bahkan pintu keluarnya diblokir, dan tempat itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Xiao Chen berencana menggunakan kapal perang Zujun untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Kapal ini bahkan dapat menembus perisai dunia dengan mudah. Ia yakin bahwa ia dapat masuk ke ruang gelap kedua secara diam-diam. Pada saat kritis ini, Xiao Chen mengeluarkan setengah tengkorak manusia batu itu. Meskipun diagram formasi yang rusak menekan fluktuasi energi, dia masih khawatir dan memperbaiki tengkorak batu di haluan untuk menyerap sebagian energi yang bocor keluar. Kala itu, di lembah para prajurit terkubur dan tempat yang paling jahat, separuh tengkorak batu telah menunjukkan kualitasnya yang luar biasa dan diam-diam dapat menyerap semua kekuatan suci yang memengaruhinya. Diagram formasi yang rusak bergabung dengan Xiao Chen, dan dia mengarahkan kapal perang Zujun perlahan ke depan. Tidak ada getaran aura energi apapun. Kapal perang Zujun seperti hantu, diam-diam melewati ruang gelap kedua dan menghilang dalam sekejap. Selama proses ini, tengkorak setengah batu itu masih tenang seperti biasanya, tetapi perlahan-lahan menyerap energi dari perisai dimensi, tanpa membiarkan napas keluar. Sang leluhur setengah langit ke-9 yang tengah duduk bersila di tanah di dalam istana dan menjaga dengan tenang, tidak mengetahui apapun dan tidak merasakan apapun. Seolah melewati air terjun, kapal perang Zujun perlahan muncul dan tiba di ruang misterius dan aneh. Di sini sangat gelap, dengan pegunungan berbatu di mana-mana dan tidak terlihat ujungnya. Pada saat ini,
Di ruang gelap yang luas dan tak terduga ini, fluktuasi kekuatan ilahi yang mengerikan telah lama mereda. Akan tetapi, Xiao Chen masih merasakan aura menindas yang membuatnya merasa sedikit sesak napas. Seakan-akan ada binatang buas besar yang tertidur dalam hatinya, membuat jiwanya berdebar-debar. Kapal perang Zujun sepanjang 1 meter membawanya, seperti hantu, perlahan mengambang menuju depan lautan batu. Setelah terbang di atas ratusan gunung batu besar, Xiao Chen akhirnya mendekati area pusat, di mana pemandangan mengerikan tengah terjadi. Sebuah altar yang tingginya lebih dari 100 meter, dibangun seluruhnya dari batu-batu besar berwarna coklat kemerahan, sangat luas, dengan keliling 1000 kaki. Pada saat ini, altar itu berlumuran darah, dan darah dewa leluhur yang menyilaukan mewarnai seluruh permukaannya menjadi merah. Seorang pria kuat dari dunia lain duduk telanjang di tengah altar. Tubuhnya berwarna perunggu, dan otot-ototnya menonjol seperti naga. Dia penuh dengan kekuatan ledakan dan bersinar dengan kilauan yang mengerikan. Namun pada saat ini kepalanya pecah dan seorang bayi berkulit putih tengah berjuang merangkak keluar sambil mengeluarkan darah dewa leluhur yang tak ada habisnya. Dan sepasang tangan kecil yang putih dan lembut itu ternoda oleh cairan lengket, yang merupakan materi otak dari orang kuat perunggu itu. Fluktuasi besar kekuatan ilahi yang terjadi belum lama ini berasal dari ini. Dewa leluhur dari dunia lain bernama Qiyutian ini sedang menjalani transformasi baru, dan jelaslah bahwa saat yang paling kritis telah tiba. Pada saat ini, dia sangat lemah. Dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai kuali, ia menjalani sublimasi diri dan mencapai nirwana yang mengerikan. Xiao Chen hendak mengambil tindakan, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia membuat keputusan gila dan rencana berani terlintas dalam pikirannya. Tidak diragukan lagi bahwa Qiyutian, dewa leluhur dunia lain, masih jauh dari menyempurnakan jasanya. Yang paling sulit adalah menggunakan diri sendiri sebagai kuali. Sangat sulit untuk menyempurnakan tubuh dewa leluhur sebagai kuali. Bayi yang baru lahir masih harus tumbuh, dan kuali yang retak belum menyelesaikan tugasnya. Mereka akan dipulihkan lagi. Keadaan sempurna yang sejati adalah ketika bayi yang baru lahir dan kuali menjadi satu. Inilah metode hebat untuk menghancurkan iblis dan mengolah dewa dengan menggunakan diri sendiri sebagai kuali. Xiao Chen menahan keinginan itu dan tidak mengorbankan diagram formasi yang rusak. Dia ingin menggunakan dewa leluhur alien Qiyutian sebagai kuali. Itu keputusan yang mengejutkan. Dia ingin meraup penghargaan dari Qiyutian. Ini adalah ide yang berani dan sangat gila. Qiyutian menggunakan dirinya sebagai kuali dan berjuang untuk mencapai nirwana dan kelahiran kembali. Tetapi Xiao Chen ingin menghentikannya di tengah jalan dan campur tangan untuk mengubah dirinya menggunakan kuali yang sudah jadi ini. Saat itu, dia belajar dari Yan Qingcheng proses berlatih teknik penghancur setan dan pertumbuhan dewa. Meskipun ia tidak sepenuhnya menguasainya, ia memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan antara jenius dan kadun. Karena dia pernah mengalaminya sendiri, dia pernah menjadi kuali Yan Qingcheng, dan dia mengetahui secara mendalam hubungan antara keduanya, serta cara mencegat buah Tao. Qiyutian sangat lemah dan tidak menyadari bahwa ada sepasang mata serakah yang mengawasinya dari kehampaan. Ah! Bayi yang cantik dan lembut itu menjerit melengking dan akhirnya berjuang keluar dari tubuh perunggu sang dewa leluhur. Tubuhnya berlumuran darah dan banyak materi otak yang lengket. Bayi itu sangat lelah dan terjatuh dengan keras di altar,
terlepas dari kuali. Altar itu radiusnya ribuan kaki, dan darah para dewa leluhur di atasnya bersinar terang ke langit, tampak sangat cemerlang. Dalam kehampaan, Xiao Chen menahan dorongan hatinya. Meskipun ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Qiu Tian, ini bukan saat yang tepat untuk menanam dewa. Menggunakan dewa leluhur dari dunia lain sebagai kuali, seseorang harus memanfaatkan kesempatan terbaik dan menyerang di saat yang paling kritis. Sungguh rencana yang berani dan gila. Bayi yang lemah itu duduk di altar untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan bangkit. Cahaya dingin yang kejam di matanya sangat menakutkan, dan dia menatap tubuh aslinya sebagai dewa leluhur seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Dia duduk bersila di altar, dengan kelima hatinya menghadap ke langit, perlahan-lahan memulihkan kekuatan ilahinya. Selama proses ini, kuali juga berubah. Tubuh perunggu harta karun itu bersinar dengan cahaya, kepala yang retak perlahan menutup, dan darah merah cerah yang mengalir di altar semuanya kembali ke tubuh dewa leluhurnya melalui pori-pori. Bayi itu adalah benih dewa yang ditanam di tubuh asli Qiu Tian dengan menggunakan tubuh aslinya sebagai kuali. Meskipun telah berhasil tumbuh, saat yang paling berbahaya belum tiba. Dia perlu kembali ke kuali dan melakukan proses penghancuran setan untuk menyerap semua potensi sebelumnya, sehingga benih dewa baru dapat dikombinasikan dengan kuali yang rusak. Hanya ketika seseorang berhasil benar-benar menghancurkan iblis dan membiarkan benih ilahi yang ditanam melampaui jati diri asli, maka seseorang dapat dianggap telah menyelesaikan perbuatannya. Qiu dapat dikatakan sebagai seorang jenius sepanjang masa, karena telah menciptakan metode yang tak tertandingi. Jika diberi waktu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk terus menghancurkan iblis dan membudidayakan dewa, menyublim tanpa batas, dan menjadi dewa leluhur. Ini dapat dikatakan sebagai keterampilan jahat yang tak tertandingi, dan juga memiliki godaan tak terbatas bagi para dewa leluhur. Setelah setengah bulan penuh masa pemulihan, bayi itu pun sepenuhnya dipromosikan ke keadaan sempurna, dan kuali pun ikut pulih dan mencapai keadaan sempurna. Sekaranglah saat terbaik bagi iblis untuk dihancurkan dan dewa untuk dilahirkan kembali. Ledakan. Meskipun tubuh dewa leluhur dalam keadaan linglung dan tidak memiliki banyak kesadaran, ia bereaksi secara naluriah dan memancarkan cahaya terang ke seluruh tubuhnya, yang mengusir bayi yang berlari ke arahnya. Bayi yang cantik jelita itu menjerit melengking lalu berubah menjadi cahaya yang berkobar-kobar, seakan-akan terbakar, lalu kembali menerjang ke arah tubuh asli sang dewa leluhur. Ini adalah pertarungan antara benih dewa dan kuali, yang merupakan hal paling berbahaya. Kalau tidak hati-hati, kuali itu bisa pecah dan benihnya bisa hancur, yang berujung pada kutukan abadi. Bayi itu terjerat dengan tubuh yang tidak sadarkan diri, masing-masing ingin memisahkan yang lain dan memperkuat dirinya sendiri. Seluruh ruang dimensi gelap mulai berguncang. Jika ruang ini tidak disempurnakan oleh Qiu Tian hingga menjadi kondisi yang tidak bisa dihancurkan, maka ruang ini pasti sudah hancur berkeping-keping. Teriakan melengking dan raungan mengerikan mengguncang jiwa manusia. Meskipun Xiao Chen di kehampaan dilindungi oleh diagram formasi dan kapal perang, dia tetap merasa tak tertahankan. Inilah kekuatan yang mengerikan saat orang kuat setingkat dewa leluhur bertarung demi hidup mereka. Fluktuasi kekuatan suci yang dihasilkan sulit untuk ditahan bahkan oleh semi leluhur yang paling kuat sekalipun. Bang! Lagi pula, kuali itu tidak memiliki kecerdasan dan akhirnya digabungkan ke dalamnya oleh bayi itu.
Dia duduk bersila di dantian tubuh dewa leluhur. Namun bahaya baru saja dimulai. Dia harus menghancurkan tubuh iblisnya, menyempurnakan dan menyerap potensi masa lalu yang tak terbatas, sebelum misinya selesai. Musuh terbesar setiap orang adalah dirinya sendiri, dan sulit untuk menghancurkan jati dirinya yang asli. Menggunakan dirimu sendiri sebagai kuali adalah hal yang paling berbahaya. Ini adalah tarik tambang yang sangat sulit yang berlangsung selama 7 hari, tetapi bayi itu masih tidak mampu memecahkan kuali. Pada saat ini, ia sangat lelah dan akhirnya harus menenangkan diri dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Aura yang mengerikan menyeruak keluar. Meskipun benih dewa dan kuali telah tenang, potensi tak terbatas mereka masih terungkap, begitu agung dan kuat sehingga membuat orang gemetar. Dapat dibayangkan bahwa begitu dewa iblis berhasil dihancurkan, ini akan menjadi dewa leluhur baru yang sangat menakutkan. Setelah istirahat sejenak, bayi itu mulai bersemangat, menghancurkan setan lagi. Meskipun dia masih sangat lemah dan belum memulihkan kekuatan sucinya ke tingkat puncaknya, dia harus bertindak cepat. Karena tubuh perunggu itu adalah dirinya yang lain, yang juga sedang dalam pemulihan. Kalau dia tidak dapat mengambil inisiatif, kuali yang tidak punya pikiran itu mungkin akan mengambil alih dan menghancurkan dia, sang dewa. Jika demikian halnya, ia akan linglung selama sisa hidupnya dan kehilangan jati dirinya sepenuhnya. Ah! Bayi itu menjerit dengan sedih dan bergetar hebat di dalam kuali, berharap dapat menghancurkan iblis itu secepat mungkin dan mencapai fusi, melengkapi kelahiran kembali yang sejati. Kekuatan ilahi melonjak di antara keduanya, terus-menerus bertabrakan. Akhirnya, kuali dewa leluhur perunggu itu mulai retak perlahan, dan bayi di dalamnya juga terluka parah. Kekuatan sucinya hampir mengering, dan retakan muncul di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa menggunakan diri sendiri sebagai kuali untuk mencapai generasi adalah sangat sulit dan hampir merupakan situasi yang merugikan kedua belah pihak. Pada saat ini, baik benih dewa maupun penolong dewa berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan benih dewa hanya memiliki sedikit keuntungan. Berhasil atau tidaknya sihir penghancur benih iblis itu akan segera terungkap. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen akhirnya mengambil tindakan. Dia mengendalikan kapal perang leluhur untuk menghancurkan waktu dan ruang, bergegas maju dalam sekejap, dan tanpa ampun mengorbankan diagram formasi yang rusak. Pada saat ini, sebuah diagram formasi yang berputar perlahan muncul, memancarkan kekuatan yang mengguncang bumi. Bang! Diagram formasi tersebut langsung membelah kuali yang retak dan menekan bayi yang sangat lemah itu. Pada saat yang sama, kapal perang Zujun dan Xiao Chen menyusut dengan cepat dan menyerbu ke dalam kuali dengan tubuh Zugot sebagai cangkangnya. Bab 525, Benih Dewa, vs. Dinglu. Berani muncul di tengah jalan dan mencegat buah dao dewa leluhur, ini bisa dikatakan sangat gila. Xiao Chen begitu berani hingga ia ingin mengganti benih dewa, menghancurkan iblis, dan menanam tubuhnya sendiri, sehingga mencapai transformasi yang mengejutkan. Meskipun diagram formasi kabur itu tidak lengkap, tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki kekuatan tertinggi. Pada saat ini, momentumnya mengguncang bumi, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia membelah kuali yang merupakan cangkang tubuh dewa leluhur dan secara langsung menekan benih dewa. Ah! Bayi yang cantik dan lembut itu menjerit ketakutan.
Ketakutan tak berujung muncul di matanya yang dingin dan tidak sesuai dengan penampilannya. Dia merasakan bahaya. Meskipun benih dewa telah kehilangan sejumlah besar kekuatan dewa dan hampir habis, ia masih meledak dengan kekuatan dewa yang mengerikan pada saat kritis ini. Seluruh tubuhnya bersinar terang, seolah-olah terbakar, dan cahayanya yang menyilaukan itu seterang matahari kecil. Kekuatan dewa leluhur dapat menghancurkan dunia, menghancurkan miliaran bintang, membuat semua hal layu, dan kembali ke keadaan kacau semula. Pada saat ini, dia mati-matian melepaskan kekuatan sucinya, yang tentu saja sangat menakutkan. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia dan mengembangkan kembali dunia segala sesuatu. Cahaya suci yang menyilaukan semuanya menyerbu ke arah diagram formasi yang rusak di atas, mencoba menghalanginya. Akan tetapi, meskipun formasi yang rusak itu berputar perlahan, kekuatan tak kasat mata itu begitu kuat sehingga tidak dapat dilawan secara efektif. Cahaya terang yang menyerbu ke atas terus runtuh di bawah diagram formasi dan perlahan menghilang. Diagram ketuhanan yang tidak lengkap menekannya dengan teguh. Wajah sang dewa tampak garang, dan dia meraung ketakutan, "Tidak, aku tidak akan menyerah." Banyak retakan telah muncul di tubuh dewa, yang disebabkan oleh pertarungan dengan kuali, tetapi pada saat ini, ia masih memadatkan kekuatan yang mengerikan. Laut itu luas dan langit itu luas. Spesies dewa meraung. Pada saat ini ia memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai, dan cahaya ilahinya bersinar seolah-olah ia akan menciptakan dunia. Meskipun formasi itu hendak menekan spesies ilahi, pada saat ini, jarak antara keduanya diperbesar tanpa batas. Jelaslah ia berada di dalam kuali, tetapi ia telah menjadi dunianya sendiri. Benih ilahi menggunakan kekuatan dewa leluhur untuk membuka dunia baru, yang langsung terpisah dari diagram pembentukan oleh langit berbintang. Dia berdiri di ujung langit berbintang, memandangi diagram formasi yang rusak dari jauh, dan dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya. Namun, pada saat ini, formasi itu menerobos semua rintangan dan menekan ke bawah tanpa suara. Bidang bintang dengan cepat meredup, bagaikan banjir setinggi langit yang menenggelamkan cahaya lilin. Langit berbintang yang dibuka oleh Qiyu Tian runtuh, dan jutaan bintang berubah menjadi abu. Formasi itu menekan dengan kekuatan yang tak terhentikan, abadi dan tidak berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Qiyu Tian meraung ketakutan. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya dalam pertempuran dengan Ding Lu belum lama ini. Sekarang dia tidak dapat menahan diagram formasi yang rusak. Qiyu Tian sangat tidak ingin mati. Jika dia meninggal seperti ini, akan sulit baginya untuk beristirahat dengan tenang. Tepat saat dia hendak menyelesaikan pekerjaan ilahi untuk menghancurkan benih iblis, dia menemukan hal yang tidak terduga. Seseorang ingin membunuh benih dewa dan menuai buah kemenangan, yang membuatnya sangat frustrasi hingga dia menjadi gila. Diagram formasi telah ditekan, spesies dewa berteriak ngeri, marah hingga tak terkendali. Boom! Kekuatan Suk yang dihasilkan oleh diagram formasi yang tidak lengkap itu langsung menyebabkan benih suci itu retak, dan bayi yang putih dan lembut itu bagaikan porselen halus yang dipukul oleh palu. Spesies dewa itu putus asa, dan aumannya seperti guntur di langit, bergemuruh. Pada saat ini, dia benar-benar terbakar. Tubuhnya yang tampak putih dan lembut terbuat dari saripati kehidupan tak berujung dari dewa leluhur.
Itu adalah kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh dewa leluhur. Benih ilahi hancur dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi. Setiap sinar cahaya yang menyala adalah energi pedang yang paling menakutkan di dunia, yang dapat menembus dunia. Pada saat ini, sinar pedang yang terbentuk dari saripati kehidupan puluhan juta dewa leluhur semuanya ditembakkan ke arah formasi tersebut. Sungguh mengerikan bahwa sang dewa leluhur berjuang demi hidupnya. Diagram formasi yang tidak lengkap itu terguncang dan hampir tertiup. Ia memancarkan cahaya kabur dan mulai bergetar hebat. Xiao Chen yang berada tidak jauh darinya pun mengalami guncangan yang lebih dahsyat. Jika dia tidak berada di kapal perang Zujun dan memegang separuh tengkorak manusia batu di tangannya, dia mungkin sudah berubah menjadi abu saat ini. Dewa leluhur dapat menghancurkan segalanya di dunia dengan membakar esensi kehidupannya, dan benar-benar dapat menghancurkan dunia. Meskipun kapal perang Zujun ukurannya mengecil, ia masih penuh dengan kekuatan suci dan cahaya hitam yang bersinar. Ia bersinar pada saat pertama dan menghalangi jutaan sinar pedang yang menyapu ke arahnya. Tidak seorang pun tahu berapa banyak energi pedang tajam yang menyerbu ke arah kapal perang Zujun, menembus tirai cahaya dan menebas lambung kapal, menyebabkan kapal perang tersebut mengalami kerusakan yang mengerikan. Lambung tulang hitam itu dipenuhi bekas-bekas pedang yang mengerikan, dan beberapa tempat bahkan tertusuk seluruhnya, membuat lambung kapal transparan dari depan ke belakang. Beberapa sinar pedang yang tidak bisa dihancurkan menyapu tubuh Xiao Chen. Kalau saja bukan karena tengkorak batu setengah di tangannya yang menyerap sinar-sinar tajam itu, dia pasti sudah mati di sini. Benih dewa akhirnya ditekan oleh formasi yang rusak. Tubuhnya hancur dan cahaya sucinya runtuh. Dia meninggal dengan mata terbuka, menatap Xiao Chen dengan sepasang mata penuh kebencian dan keengganan. Xiao Chen menggigil. Tatapan matanya yang tajam tampak begitu mengerikan dan mengancam. Benih ilahi adalah harapan kelahiran kembali, penuh dengan kekuatan hidup dan mengandung vitalitas yang cemerlang. Pada saat ini, cahaya kehidupan yang paling murni sangatlah lembut dan menyebar ke segala arah. Rencananya gagal pada saat terakhir. Ketika Dewa Iblis hendak dihancurkan, tamu tak diundang muncul di saat yang paling kritis. Bagaimana dia bisa beristirahat dengan tenang? Namun pada akhirnya, mata setan itu menghilang entah kemana. Kapal perang Zujun akhirnya tenang. Itu tidak pecah. Bagaimanapun, itu berisi saripati tulang dewa leluhur tertinggi. Sekalipun dunia hancur, akan sulit baginya untuk runtuh sepenuhnya. Terlebih lagi, pada saat berikutnya, bekas pedang mengerikan di kapal perang Zujun mulai perlahan menghilang, dan lambung kapal pulih dengan sendirinya. Ia mengandung cahaya abadi dan dapat memperbaiki dirinya sendiri, sehingga menjadikannya abadi. Diagram formasi yang rusak perlahan berbalik dan terbang kembali, melindungi Xiao Chen. Adapun sekelilingnya, terdapat kekuatan ilahi yang tak terbatas, yang merupakan saripati kehidupan yang paling murni setelah benih ilahi hancur. Xiao Chen merasakan sedikit ketakutan dalam hatinya. Benih dewa dan kuali telah terluka dan sebagian besar kekuatan mereka telah terkuras, tetapi mereka masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Orang kuat setingkat dewa leluhur memang menakutkan. Apakah benar-benar hilang sepenuhnya? Xiao Chen tidak bisa memastikan. Bagaimanapun, dia adalah dewa leluhur. Bahkan seekor kelabang bisa mati, tetapi tulang-tulangnya masih hidup. Orang kuat selevel ini tidak akan pernah hancur.
Sulit baginya untuk memastikan apakah pihak lain benar-benar telah menjadi abu. Siapa peduli? Pada saat ini, ada kapal perang untuk perlindungan, tengkorak batu untuk memblokir, dan diagram formasi yang rusak mengambang di depannya. Sekalipun spesies dewa belum punah, kemungkinan besar ia sudah mendekati kematian, dan akan sulit membunuh Xiao Chen. Dia mulai mengumpulkan benih-benih dewa yang pecah dan menggetarkan diagram formasi. Semua kekuatan kehidupan disempurnakan lagi melalui diagram pembentukan untuk mencegah kecelakaan apapun. Esensi paling murni dari benih ilahi yang terkumpul di permukaan tubuh Xiao Chen, membuat cahayanya yang berharga membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan dewa perang. Jika seseorang ingin menerima buah Dao Agung ini sepenuhnya, ia harus menjadi benih dewa yang baru. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat melaksanakan metode benih dewa penghancur iblis, milik Qiu Tian yang belum selesai, melampaui dirinya sendiri, dan mencapai sublimasi tingkat dewa leluhur. Ciptakan spesies ilahi yang melawan keinginan surga. Pada saat ini, inilah yang ingin dilakukan Xiao Chen. Kekuatan hidup tak terbatas dari benih dewa, terkondensasi ke arah Xiao Chen dalam bentuk titik-titik cahaya, penuh vitalitas, yang memungkinkan tubuh tempurnya dipelihara secara paling efektif. Pada saat ini, di dalam kuali dengan tubuh dewa leluhur sebagai cangkangnya, Xiao Chen telah menyusut hingga seukuran bayi. Kekuatan kehidupan yang tak terbatas berkumpul dan menenggelamkannya sepenuhnya, menggantikannya sebagai benih dewa. Sekarang saatnya, diagram formasi itu berputar perlahan, menghancurkan seluruh kekuatan kehidupan dan mentransmisikannya ke Xiao Chen, memastikan keselamatannya. Dalam kehampaan, sepasang mata dingin menyaksikan semua ini dengan dingin, tetapi tidak dapat menghentikannya. Kesadaran Qiu Tian tidak hancur sepenuhnya, lagi pula, dewa leluhur tidak terbayangkan, dia belum benar-benar jatuh dan masih mempertahankan sebagian kesadarannya. Dengan diagram formasi yang rusak, dia tidak berani bertindak gegabah. Melihat Xiao Chen terus-menerus menyempurnakan kekuatan hidup, benih dewa, dan akan segera menjadi benih dewa yang baru, Qiu Tian merasa sangat frustrasi hingga dia ingin meraung ke langit, tetapi dia harus menahan dorongan hatinya. Aku sungguh penuh kebencian. Inilah buah Dao miliknya. Setelah menyelesaikan transformasi, dia akan naik satu langkah lagi dan mencapai sublimasi ke tingkat dewa leluhur. Namun, semua itu telah dirampas oleh seorang blasteran, yang membuatnya sangat marah. Dasar semut kecil, serangga hina, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Pikiran Qiu Tian bersembunyi dalam kehampaan, dan dia bersumpah dengan racun secara rahasia untuk menghancurkan Xiao Chen dan tidak memberinya kesempatan untuk memecahkan kuali dan menjadi dewa. Cahayanya terang benderang, dan seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya ilahi. Daging dan darahnya hampir transparan. Dia mengumpulkan kekuatan hidup yang tak terbatas dan perlahan-lahan mengubah dirinya menjadi benih dewa. Meskipun masih ada lebih banyak kekuatan kehidupan yang menyebar kemana-mana, dia tidak lagi mampu menyerapnya. Tubuh tempurnya hampir jenuh. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin meledak dan mati. Sudah saatnya memecahkan kuali dan menjadi satu dengan benih ilahi. Hanya dengan benar-benar mengalami transformasi, dewa pemecah setan, kekuatan ilahi yang terkondensasi dapat benar-benar diubah menjadi kekuatannya, yang memungkinkannya untuk bertransformasi dan menyublim. Diagram formasi yang rusak itu berputar perlahan dan mulai memecahkan kuali secara perlahan.
Cangkang tubuh Qiu Tian terus retak pada saat ini. Jauh lebih mudah untuk memecahkan kuali dengan kekuatan diagram formasi daripada saat spesies dewa bertarung melawan Qiu Tian. Lagi pula, cangkang daging itu telah bertempur dalam pertempuran paling brutal dengan spesies ilahi dan hampir hancur. Xiao Chen merebut buah dao ini pada saat paling kritis, menghemat banyak energi. Cangkang dagingnya perlahan hancur, mengandung potensi tak terbatas, dan berangsur-angsur menyatu dengan benih dewa yang baru. Secara diam-diam, mata Qiu Tian menyemburkan api, dan dia merasa seperti seekor lembu tua. Bekerja keras dan tak kenal lelah, namun pada akhirnya semua sia-sia dan Anda hanya mempersulit orang lain. Asap keluar dari 7 lubang Qiu Tianqi. Dia menunggu, menahan dorongan hatinya, bersiap memberi Xiao Chen pukulan mematikan di saat yang paling kritis. Cangkang daging perunggu asli Qiu Tian pecah pada saat ini, dan setiap potongan daging dan darah memadatkan potensinya yang tak terbatas dalam hidupnya. Momen yang paling krusial dari metode pertumbuhan Dewa Penghancur Setan telah tiba. Jiwa dan tubuh akan bersatu untuk mencapai kelahiran kembali melawan keinginan surga. Yang dimaksud dengan daging itu sendiri adalah kuali, yakni cangkang daging yang pecah. Dan roh, secara alami mengacu pada benih dewa, yaitu Xiao Chen. Kuali dan benih ilahi menjadi satu, jiwa dan daging menyatu, dan mereka terlahir kembali melawan keinginan surga. Cahaya ilahi itu terang benderang, menerangi dimensi gelap ini, dan cahaya suci menyebar ke setiap sudut. Altar tempat diletakkannya cangkang daging dewa leluhur tampak semakin sakral. Platform batu berwarna coklat kemerahan itu tampak bersifat spiritual, dengan sedikit cahaya mengalir di sekitarnya. Cara menumpas setan dan menanam dewa sungguh merupakan cara terlarang yang bertentangan dengan kehendak langit. Pada saat ini, seluruh dunia terguncang. Jika ruang ini tidak disempurnakan oleh Qiu Tian dengan berbagai cara, kekuatan ilahi yang mengerikan akan menghancurkan dunia dan menguapkan Laut Cina Selatan di luar. Persatuan jiwa dan daging dimulai. Namun, Xiao Chen merasakan sedikit penolakan dalam hatinya, karena kesatuan jiwa dan daging, peleburan kuali dan benih dewa, setara dengan dirinya yang menjadi satu dengan daging dan darah Qiu Tian. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Lagi pula, itu bukan darah dagingnya sendiri. Mungkin hal itu dapat meningkatkan kekuatannya sekarang, tetapi hal itu mungkin akan menjadi belenggu di masa mendatang, yang mencegahnya untuk bergerak maju. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya sekarang dan tidak boleh melewatkan kesempatan apapun. Kita hanya bisa berharap bahwa akan ada solusi yang sempurna di masa mendatang. Kuali yang pecah dan benih ilahi menjadi satu. Fluktuasi energi tingkat dewa leluhur sangat luas, agung, dan bergetar hebat. Ini adalah sublimasi tingkat dewa leluhur. Situasi yang berubah membuat dunia kehilangan warnanya. Kekuatan bertarung Xiao Chen meroket. Transformasi menakjubkan tengah terjadi. Kuali yang pecah itu menenggelamkannya seluruhnya, tubuhnya tengah bertransformasi, menghancurkan iblis dan mengolah dewa, mendekati kesempurnaan, potensi yang tak terbatas diubah menjadi cahaya suci dan mengalir ke dalam tubuhnya, dan daging serta darah itu pun akan menyatu sepenuhnya dengannya. Tetapi pada saat ini, Qiu Tian, yang bersembunyi dalam kegelapan, akhirnya mengambil tindakan. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya yang tersisa meleleh ke dalam kuali yang hancur, diam-diam menyatu dengan daging dan darah,
siap untuk mulai memurnikan Xiao Chen. Qiu Tian sedang menunggu kesempatan ini. Dengan diagram formasi yang rusak melindungi Xiao Chen, dia tidak berani bertindak gegabah sebelumnya. Tetapi pada saat ini, cangkang daging yang hancur berkumpul ke arah Xiao Chen. Hanya ini kesempatannya. Dengan cara ini, dia mendekat dan menenggelamkan Xiao Chen dengan cangkang daging aslinya. Dasar semut, kau ingin mencuri buah dauku. Itu tidak mungkin. Suara Qiu Tian penuh dengan racun, membuat orang-orang Ge merasakan bulu kuduk meremang. Dia berkata dengan dingin, aku akan memurnikanmu dan membuatmu musnah sepenuhnya. Sambil mengucapkan kata-kata ini, dia telah mengaktifkan cangkang dagingnya dan mulai memurnikan Xiao Chen. Diagram formasi ada di luar, dan daging dan darah ini hampir menyatu dengan Xiao Chen. Qiu Tian benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh Xiao Chen sepenuhnya. Diagram formasi di luar tidak dapat menghentikannya sama sekali, kecuali diagram formasi tersebut membunuh Xiao Chen juga. Xiao Chen memang kaget didekati Qiu Tian, sang dewa leluhur dari dunia lain, namun ia tidak takut. Sebaliknya, dia merasakan kelegaan. Kuali dan benih dewa tidak benar-benar menyatu dan terputus di tengah jalan. Mungkin ini memberinya alasan mengapa roh dan dagingnya tidak bersatu. Dia benar-benar menolak penyatuan daging dan darah dengan orang lain. Maaf mengecewakanmu. Kau tidak bisa memurnikanku. Aku tahu kau belum mati. Xiao Chen tidak takut. Dia memegang setengah tengkorak batu di tangannya untuk menghalangi jalan ke depan, dan pohon suci berwarna-warni digantung di atas kepalanya. Potensi tak terbatas yang terkandung dalam cangkang daging diperas dan diam-diam diserap oleh tulang-tulang batu sambil memurnikan Xiao Chen. Terlebih lagi, pohon suci yang berwarna-warni itu bergetar, menghalangi daging dan darah di sekitarnya di luar. Manusia batu. Qiu Tian tampak sangat terkejut dan berkata dengan suara linglung, itu sebenarnya tengkorak. Manusia batu itu akan muncul lagi. Ada cahaya terang di bawah kaki Xiao Chen, dan kapal perang Zujun muncul dengan cahaya gelap, mengguncang seluruh area dan melawan daging dan darah. Qiu Tian mencibir dingin dan berkata, dasar semut kecil, apakah menurutmu kau bisa mengandalkan hal-hal eksternal untuk melawan dewa leluhur? Sekarang, aku akan memberimu pelajaran agar kau mengerti bahwa keagungan dewa leluhur tidak bisa diganggu. Meskipun dia sangat terkejut setelah melihat tengkorak manusia batu itu, dia segera menenangkan diri dan menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengaktifkan kuali yang pecah untuk membuka dunia baru. Dengan bantuan kekuatan dunia, Xiao Chen dapat disempurnakan dan dilebur melalui tulang batu. Selama benda tersebut berada di ruang tersebut, benda tersebut dapat dicairkan. Bahkan kerangka batu pun tak dapat melindungimu. Pada saat yang sama, cangkang daging yang hancur itu mengembun menjadi sebuah tangan besar lagi, meraih ke arah kerangka batu, ingin membunuh Xiao Chen. Karena aku tahu kau mungkin belum mati, bagaimana mungkin aku tidak waspada? Xiao Chen tidak panik dan suaranya tenang. Dalam sekejap, diagram formasi yang rusak itu muncul tanpa suara di dalam dunia ini. Qiu Tian menjadi pucat dan berkata dengan kaget, diagram formasi hanya dapat ditembus dari luar jika itu menghancurkanmu dan aku bersama-sama. Bagaimana itu bisa muncul dari dalam? Siapa yang bisa menghentikan orang yang lolos? Ia lahir sebelum langit dan bumi dan tidak lagi berada di dunia ini. Ia berada di luar langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengisolasinya.
Inilah makna sebenarnya yang dipahami Xiao Chen setelah duduk bermeditasi selama hampir 30 tahun. Dia memahami berbagai kekuatan misterius dari diagram formasi, yang merupakan ketergantungannya yang terbesar. Diagram formasi yang tidak lengkap berputar cepat dan menekan Qiu Tian. Aku akan membunuhmu, semut kecil. Qiu Tian sangat marah. Jika kamu belum menghabiskan kekuatan ilahimu dan masih utuh, aku akan kesulitan bertahan hidup bahkan jika aku memiliki diagram formasi. Tapi kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu sekarang. Mata Xiao Chen bersinar terang, dan diagram formasi dengan cepat berputar ke depan, menutupi Qiu Tian di tempat. Dengan sedikit getaran, kuali itu hancur dan kesadaran ilahi Qiu Tian terputus. Diagram formasi yang tidak lengkap ditekan lagi, dan tanpa suara, kesadaran ilahi Qiu Tian hancur dan menghilang menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, dunia yang baru dibuka itu langsung runtuh. Namun, pada saat ini, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di hati Xiao Chen, "Semut, sudah waktunya bagimu untuk menjadi abu. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya dewa leluhur. Sekaranglah saatnya untuk menghancurkanmu baik secara fisik maupun spiritual." Xiao Chen terkejut. Dia menemukan Qiu Tian di dalam hatinya. Itu terkondensasi dari pikiran-pikiran ilahi yang hancur. Meskipun sangat lemah dibanding sebelumnya, masih jauh lebih kuat dari kesadaran keilahiannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Pada saat jiwa dan tubuhmu hendak menyatu, aku memisahkan sebagian kesadaran ilahiku, menyembunyikannya di antara cangkang daging yang pecah, menyatu denganmu, dan menyelinap masuk. Pada saat ini, kesadaran ilahi di luar hancur, dan semua kesadaran ilahi yang tersisa dikumpulkan ke sumber terakhir, hati dan lautanmu. Xiao Chen merasa bahwa dewa leluhur bernama Qiu Tian ini sangat tidak biasa. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, keadaan kembali berbalik. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempurnya jika masih utuh. Hancurkan tubuh dan jiwa. Qiu Tian berteriak dan mulai menimbulkan kekacauan dalam pikiran Xiao Chen, mencoba memperbaikinya. Maaf mengecewakanmu, tapi kau tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Xiao Chen tidak takut. Diagram formasi yang rusak telah muncul dalam pikirannya, menghalangi semua serangan spiritual Qiu Tian. Bagaimana ini mungkin? Qiu Tian berteriak kaget. Sudah kukatakan, yang hilang itu lahir sebelum langit dan bumi, dan berada di luar dunia. Tidak ada yang bisa memisahkannya. Aku sudah terhubung dengannya, tubuh dan pikiranku saling melengkapi, dan kami tidak terpisahkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Qiu Tian tidak berkata apa-apa lagi, berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, dan melarikan diri dalam sekejap, mencoba keluar dari hati Xiao Chen. Namun, diagram formasi yang tidak lengkap itu melengkapi Xiao Chen dan ada di mana-mana di dalam hatinya. Itu muncul dalam sekejap dan menekannya. Boom! Kesadaran terakhir Qiu Tian akhirnya hancur, dia benar-benar pingsan, dan kesadarannya padam selamanya. Xiao Chen harus mengakui bahwa Qiu Tian sangat menakutkan dan kuat. Kalau saja dia tidak bisa menggunakan teknik Demon God Crushing, dan Qiu Tian memanfaatkan kesempatan itu, dalam konfrontasi langsung, dia pasti sudah mati meskipun dia memiliki diagram formasi yang tidak lengkap. Dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Ruang dimensi gelap menjadi tenang sepenuhnya. Kuali yang pecah itu sembuh kembali dan perlahan-lahan terbentuk kembali menjadi cangkang daging yang utuh lagi.
Xiao Chen berdiri di altar yang tinggi, dan setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk berlatih beberapa poin kunci terakhir dari Sutra Leluhur Bela Diri. Ia memutuskan untuk merebut kekuatan dari kuali itu dan memurnikan tubuhnya sendiri, benih dewa, daripada menyatu dengan kuali bercangkang daging yang membenci langit. Bagaimanapun juga, daging dan darah orang lain adalah milik orang lain, dan dia perlu menggali harta karun dari cangkang dagingnya sendiri. Akan tetapi, dia tidak akan melepaskan kuali cangkang daging Qiu Tian dan akan memanfaatkannya sepenuhnya. Sekalipun benih dewa dan kuali tidak menyatu, kekuatan tempur setingkat dewa leluhur masih dapat dimaksimalkan. Saat aku mengolah benih dewa milikku sendiri, aku juga mengolah cangkang daging Qiu Tian. Peristiwa yang terjadi sekali dalam sejuta tahun di dunia lain ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat Qiu Tian yang baru menjadi terkenal.